Assalamualaikum, halo guys, apa kabar? Di video kali ini Sora akan bahas review film Mer asal Indonesia tahun 2005 tanpa basa-basi, ayo gaskun. Film diawali dengan seorang siswi berjalan terburu-buru menuju kelas dengan raut wajah yang sedih. Saat sampai di kelas, ia memberitahu teman-temannya bahwa Doni semalam mengalami kecelakaan. Akan tetapi temannya yang bernama Dea tidak percaya karena semalam Doni habis nonton bersama dia. Ketika satu kelas sedang berdoa, tiba-tiba Doni datang masuk ke kelas dan ternyata Kikan sedang menipu teman kelasnya. Film pun dimulai, diam-diam ternyata Doni menyimpan rasa kepada Kikan. Tetapi di sini Kikan terlihat cuek dan tidak mengetahuinya, akan tetapi hal ini tidak disukai oleh Dea, karena Dea menyukai Doni. Keesokan harinya saat Lee dan Dea menuju kelas, mereka mendengar suara, dan ketika mendekati suara tersebut ada sosok hantu, lalu mereka pun lari ke dalam lab menemui teman yang lainnya. Di saat mereka menceritakan kepada temannya, tiba-tiba ada hantu berbaju putih di atas meja. Di saat semuanya ketakutan, ternyata hantu tersebut Kikan yang sedang menyamar sambil tertawa. Semua teman-temannya pada kesal dan meninggalkannya sendirian di ruangan lab dengan keadaan Kikan pingsan karena terjatuh dari meja. Saat Kikan bangun dengan keadaan pusing dan memasuki ruangan kelas, Kikan samar-samar melihat ada sesosok pria hitam. Karena Kikan merasa aneh, dia pun pergi menuju toilet untuk mencuci muka. Pada saat dia jalan menuju wastafel, dia melihat ada Pak Soleh sedang duduk sambil membawa tali tambang, akan tetapi bayangan Pak Soleh tidak ada di kaca. Waktu Kikan lihat ke belakang, Pak Soleh sudah tidak ada. Tiba-tiba ada suara dari balik pintu, dan pada saat Kikan membukanya, alangkah terkejutnya Pak Soleh sudah gantung diri. Kikan pun teriak dan datanglah seorang guru untuk menenangkannya. Sesampainya di rumah, saat Kikan hendak bersantai, dia melihat acara TV dan tiba-tiba dia memiliki firasat ada seseorang di belakangnya. Karena penasaran, ia melihat ke belakang dan ternyata hantu Pak Soleh mengikuti Kikan sampai rumahnya. Kikan pun berlari ketakutan sampai dia berniat menginap di rumah tetangganya karena beralasan orang tuanya sedang kerja di luar kota. Karena Kikan tidak datang bermain dengan teman-temannya, Doni pun khawatir dan mengunjungi rumah Kikan. Paginya, Tante Heri memberitahu bahwa semalam Doni mencari Kikan dan menitipkanku untuknya. Pada saat Kikan diajak pergi jalan-jalan oleh Tante Heri, Kikan merasa ada hal aneh, kenapa keluarga Tante Heri tidak ada di pantulan cermin. Kikan pun menghiraukannya dan keluarga Tante Heri pun pergi. Pada saat Kikan hendak pergi ke supermarket untuk belanja, dia melihat di pinggir jalan keluarga Tante Heri sedang berjalan tanpa ekspresi dan tanpa disangka di depan jalan sana ada sebuah kecelakaan mobil dan ternyata itu adalah mobil keluarga Tante Heri. Kikan pun merasa sedih. Besoknya pada saat Kikan sudah sampai sekolah, Kikan diobati oleh seorang guru bernama Bu Yani. Anehnya Bu Yani ini marah-marah kepada Kikan dengan menyebut nama Vivi. Ternyata Bu Yani ini kadang masih keingetan dengan anaknya yang gantung diri bernama Vivi. Bu Yani pun meminta maaf lalu meninggalkan Kikan. Pada saat sampai di kelas, Bu Yani sedang menerangkan tentang pantulan cermin. Kikan merasa aneh lagi karena bayangan Bu Yani di cermin tidak ada. Pada saat Bu Yani memberitahu mereka kalau Bu Yani akan ditugaskan dinas di Surabaya, sontak Kikan bilang jangan ke Bu Yani, karena Kikan khawatir terhadap Bu Yani, akan tetapi Kikan tidak bisa menjelaskan, hanya bisa memberitahu kalau Bu Yani pergi akan tertimpa musibah kecelakaan. Kali ini semua teman-temannya kesal dan sudah tidak percaya akan ucapan Kikan kecuali Doni. Kikan pun menghampiri Bu Yani untuk memberitahu kembali untuk tidak pergi dan menjelaskan bahwa Kikan ini bisa melihat kematian seseorang melalui cermin, seperti Pak Soleh dan tetangganya yang tidak ada bayangannya di dalam cermin, dan gak lama kemudian mereka semua meninggal. Saat Kikan bercerita semuanya kepada Bu Yani, diam-diam Doni menguping pembicaraan mereka karena penasaran. Malam harinya Doni mendatangi rumah Kikan dengan memberikan bunga dan memberikan cermin yang ketinggalan, akan tetapi Kikan malah mengusirnya karena Doni datang pada saat yang tidak tepat. Pada saat Kikan menonton TV, tiba-tiba muncul berita kecelakaan mobil, sontak Kikan langsung menangis karena mobil tersebut ternyata milik Bu Yani. Keesokan paginya semua murid syok karena kepergiannya Bu Yani. Teman-temannya pun kini berasumsi bahwa semua ini salah Kikan dan Kikan ini pembawa sial, kecuali Doni. Doni menghampiri Kikan dan dia bilang dia tidak percaya tentang semua ucapan teman-temannya. Pada saat Kikan sedang makan di restoran, dia melihat ada seorang pria cleaning service sedang mengepel lantai. Karena penasaran, Kikan pun memberanikan diri melihat cermin dan benar saja di cermin tersebut tidak ada pantulan pria tersebut. Anehnya pada saat Kikan memperhatikan pria tersebut, tiba-tiba pria tersebut menoleh ke Kikan dengan wajah yang menakutkan. Kikan pun berlari dan pergi menuju basement. Di tengah buru-buru tidak sengaja Kikan bertemu dengan Dea dan Doni yang sedang bertengkar dan membahas Doni yang menyukai Kikan. Sesampainya Kikan di dalam mobil, tiba-tiba mobilnya terasa seperti ada yang mengganjal. Karena penasaran, Kikan melihat ke bawah mobil dan benar saja di sana terdapat hantu pria cleaning service tersebut. Kikan pun buru-buru mengendarai mobil tersebut. Sesampainya di rumah saat Kikan sedang rebahan di kasur, Kikan melihat ada hantu perempuan. Karena ketakutan dia pun mendatangi rumah Doni dan berniat menginap di sana. Pada saat Kikan di kamar Doni, dia melihat ada foto dirinya, surat-surat untuk dirinya, dan disinilah Kikan mulai tumbuh rasa kepada Doni. Keesokannya Kikan mengajak Doni pergi ke danau untuk melihat kunang-kunang, dan Doni pun menyatakan cintanya kepada Kikan, akan tetapi Kikan masih belum menerimanya. Keesokannya Kikan bersiap-siap untuk pergi bersama Doni. Akan tetapi saat Kikan bercermin, ia mendapati bahwa bayangan dirinya tidak ada di cermin. Lantas Kikan pun nangis dan takut. Seketika rumah Kikan mati lampu dan Kikan didatangi beberapa hantu yang menyeramkan.
Kikan pun berlari tanpa arah karena saking ketakutannya karena dia pikir gak lama lagi dia akan mati. Doni pun menghampiri Kikan yang sedang berlarian sambil menangis dan mengantarkan pulang Kikan. Paginya saat di kelas Doni melihat bahwa Kikan tidak hadir, dia pun mendatangi rumah Kikan karena khawatir. Sesampainya di sana Kikan memberitahu pada Doni bahwa bayangan dirinya tidak ada di cermin dan Doni pun tidak mau Kikan mati. Sudah 3 hari Kikan tidak tidur dan hanya memakan cabai karena saking takutnya dia tidur dan tidak akan bangun lagi. Saat Doni sedang mencari sarapan, Kikan berhalusinasi di rumahnya ada 3 anak kecil sedang bermain petak umpet dan berlari ke sana ke sini. Karena merasa ketakutan akan hantu anak kecil tersebut, Kikan pun berlari keluar dan pingsan. Sesadarnya Kikan pergi keluar naik mobil dan mencari komik paranormal. Karena menyetir sambil membaca majalah, Kikan pun kecelakaan karena banting setir. Tiba-tiba Kikan bangun dan pergi ke rumah paranormal dan menceritakan semua kejadian tentang cermin tersebut. Pada saat Kikan pulang ke rumah ternyata sudah ada bendera kuning dan mobil orang tua Kikan. Sudah banyak orang di rumah Kikan, akan tetapi semuanya tidak bisa mendengar suara Kikan. Betapa terkejutnya saat melihat peti jenazah ternyata yang ada di dalam di sana dirinya sendiri. Semua orang menagisi jenazah Kikan dan Kikan masih tidak percaya bahwa dirinya sudah meninggal. Doni pun sambil menangis memakaikan kalung yang selama ini diinginkan Kikan. Akan tetapi arwah Kikan masih belum tenang karena ada hal-hal yang belum dikatakan, yaitu tentang perasaannya kepada Doni. Di akhir film Doni pergi ke danau yang selalu didatangi Kikan. Di sana Doni merasa Kikan hadir. Doni merasa Kikan belum menjawab balasan cintanya. Di saat hendak pergi tiba-tiba kunang-kunang berdatangan dan arwah Kikan menjawab balasan cintanya kepada Doni. Arwah Kikan pun kini menjadi tenang.